Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Komisi 2 DPR RI tinjau 4 calon daerah otonomi baru Gorontalo. Gubernur bicara solidaritas politik Gorontalo di Kongres KKIG. Gubernur Gorontalo serahkan secara simbolis sertifikat tanah rakyat. Wagub Gorontalo buka pelatihan penggunaan pestisida terbatas. Wagub Gorontalo pantau proyek pembangunan infrastruktur. Komisi 2 DPR RI meninjau 4 daerah otonomi baru di Provinsi Gorontalo pada Jumat 10 Desember 2021. Kunjungan diawali dengan mendatangi calon DOB Kota Telaga, kemudian berlanjut ke calon DOB Kabupaten Bone Pesisir, Panipi, dan DOB Boliohuto. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI meninjau 4 calon daerah otonomi baru atau DOB di Provinsi Gorontalo Jumat kemarin. Kunjungan ini diawali dengan mendatangi calon DOB Kota Telaga, berlanjut ke DOB Kabupaten Bone Pesisir, Panipi, dan DOB Boliohuto. Anggota Komisi 2 DPR RI yang berkunjung yakni Hugua dari PDIP, Irwan Ardi Hasman dari Gerindra, dan Paulus Ubruage dari PAN. Pihak Kemendagri diwakili Direktur Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Laude Ahmad. Anggota Komisi 2 DPR RI Hugua menilai Bone Pesisir layak dimekarkan karena potensi alamnya yang luar biasa. Pihaknya mendukung agar DOB di Gorontalo bisa diperjuangkan untuk menjadi kabupaten mandiri. Dijelaskannya, pemekaran daerah saat ini masih moratorium dari pemerintah pusat. Masih ada 2 rencana peraturan pemerintah atau RPP yang harus dirampungkan, yakni RPP tentang otonomi daerah dan RPP penataan provinsi dan kabupaten kota. Saat ini usulan untuk pemekaran daerah ke pemerintah pusat sebanyak 455 calon DOB provinsi dan kabupaten kota. 320 usulan masuk ke Kemendagri dan 135 masuk melalui DPR RI. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Rusli menyerahkan secara resmi pemekaran calon DOB Kabupaten Bone Pesisir. Dokumen tersebut selanjutnya menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk penetapan layak tidaknya dimekarkan. Sekarang ekonomi berputar di sini. Bahkan kalau bisa dengan paparan Pak Ariman tadi, di Bone Pesisir kita buat pelabuhan udara sendiri. Seperti yang terjadi di Luwu. Sulawesi Tengah itu kabupaten yang tertinggi APBD-nya di seluruh kabupaten Indonesia karena hasil tambang dan lain-lain. Di sini tidak salah Pak Uwa. Ada yang mungkin tercecer dari kabupaten dan Ridwan Hobi. Di sini ditemukan Teluk Gorontalo ada sumber minyak oleh Pertamina. Ada datanya itu. Pertamina kamu mau pembensin terus.
Allah jangan dilakukan, dan saya sebagai Ketua Komite Pemekaran 5 DW baru. Tahun ini kami anggarkan harus sedikit, harus 100 juta per kabupaten calon. Tahun depan sudah diketuk oleh DPRD, diwakili oleh Pak Kris Nortamone, untuk tahun depan dianggarkan lagi di APBD untuk komite. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bicara solidaritas politik orang Gorontalo di Kongres keempat KKIG yang berlangsung di Asrama Haji Kota Gorontalo. Menurutnya meskipun hanya berpenduduk 1,15 juta jiwa, namun politik nasional saat ini diisi oleh putra-putri Gorontalo. 3 nama dipercayakan Presiden Joko Widodo sebagai menteri dan 3 nama lainnya sebagai anggota DPR RI. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bicara solidaritas politik orang Gorontalo di Kongres 4 Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo atau KKIG yang berlangsung di Asrama Haji Kota Gorontalo Jumat kemarin. Menurutnya meski hanya berpenduduk 1,15 juta jiwa, namun politik nasional saat ini diisi oleh putra-putri Gorontalo. 3 nama dipercayakan Presiden Jokowi sebagai menteri, ditambah 3 nama sebagai anggota DPR RI. Rusli berharap melalui Kongres KKIG keempat akan lahir ide-ide dan rekomendasi kepada pemerintah untuk pembangunan Gorontalo ke depan. Sebagai organisasi paguyuban, KKIG diminta tidak terlibat politik praktis di daerahnya masing-masing. Secara khusus, Gubernur Rusli mengapresiasi kinerja Sarifuddin Mosi sebagai Ketua Umum KKIG yang dinilai mampu mempersatukan warga Gorontalo rantau dan membentuk kepengurusan di berbagai provinsi, bahkan hingga ke luar negeri. Membuat konsep-konsep, ide-ide, tawaran-tawaran kepada pemerintah provinsi dan kabupaten kota Gorontalo. Karena saya juga percaya Bapak-bapak ini banyak pengalaman juga, banyak inovasi juga, dan kami pemerintah provinsi kabupaten kota siap menerima termasuk pendidikan dari bapak-bapak pada Kongres keempat KKIG Gorontalo. Kongres keempat KKIG dihadiri oleh sekitar 300 warga Gorontalo rantau dari berbagai daerah. 3 agenda utama Kongres yakni mendengarkan laporan pertanggungjawaban pengurus periode 2016 sampai dengan 2019, pembahasan Komisi AD atau ART program kerja, dan rekomendasi Kongres serta pemilihan Ketua Umum KKIG periode 2021 sampai dengan 2025. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyerahkan surat tanah rakyat kepada masyarakat pada Selasa 14 Desember 2021. Penyerahan sertifikat dalam program PTSL ini berlangsung serentak di 3 provinsi yakni Provinsi Gorontalo, DKI Jakarta, dan Lampung, serta disaksikan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN Sofyan Jalil secara virtual. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyerahkan secara simbolis surat tanah rakyat kepada masyarakat pada Selasa 14 Desember 2021. Penyerahan sertifikat dalam program PTSL ini berlangsung serentak untuk 3 provinsi, yakni Provinsi Gorontalo, DKI Jakarta, dan Lampung,
dan disaksikan secara langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala BPN Sofyan Jalil secara virtual. Untuk Provinsi Gorontalo di tahun 2021 sebanyak 26.157 bidang tanah yang telah diselesaikan. Yang diserahkan hari ini sebanyak 15.000 sertifikat dan akan diserahkan secara bertahap hingga akhir Desember 2021. Sertifikat hak atas tanah program pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun 2021 di Provinsi Gorontalo sangat membantu masyarakat kami, Pak Menteri. Karena jika dibiayai sendiri itu sangat mahal, tapi kurangnya sosialisasi, maka saya mohon kepada teman-teman bupati, wali kota, camat sampai desa dan kelurahan untuk mensosialisasikan program ini agar target-target yang dicapai oleh Provinsi Gorontalo bisa memenuhi selama Pak Jokowi memimpin Indonesia ini. Sekali lagi terima kasih Pak Menteri, sangat diterima oleh masyarakat, sangat terterima, dan salam hormat dari seluruh masyarakat Gorontalo, terutama yang menerima sertifikat dalam rangka program BTS ini. Terima kasih Pak Menteri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Gorontalo Wartomo mengungkapkan, dari estimasi 616.000 bidang tanah di seluruh Provinsi Gorontalo yang berhasil mendapatkan sertifikat saat ini sudah dalam posisi 69%. Untuk sisa 30% diusahakan selesai tahun 2024. Wartomo menambahkan agar semuanya bisa cepat dilakukan, maka data BPN harus akurat sehingga terus berbenah. Ia berharap agar masyarakat Gorontalo bisa memahami bahwa sertifikat tanah itu sangat penting. Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim membuka pelatihan penggunaan pestisida terbatas di Hotel Makna Kota Gorontalo pada Senin 6 Desember 2021. Penggunaan pestisida terbatas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dan Permentan Nomor 43 Tahun 2019 tentang pendaftaran pestisida. Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim membuka pelatihan penggunaan pestisida terbatas di Hotel Makna Kota Gorontalo pada Senin 6 Desember 2021. Pelatihan digelar oleh CV Diantama Agroindo bekerja sama dengan PT Biotek Saranatama, PT Girona Agritama, dan Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo. Pestisida terbatas adalah pestisida yang penggunaannya hanya terbatas pada bidang tertentu saja. Penggunaan pestisida terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang pendaftaran pestisida. Sehingga itu kita harus tentukan penggunaan pestisida terbatas ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 maupun Permentan 43 yang nantinya akan dilakukan sosialisasi oleh Kepala Dinas Pertanian maupun oleh Direktur Biotek. Oleh karena itu, Idris mengingatkan kepada para asisten fumigator tidak hanya berupaya meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian, tetapi juga harus memperhatikan penggunaan pestisida terbatas. Berdasarkan Permentan Nomor 43 Tahun 2019, kriteria pestisida terbatas antara lain formulasinya dapat menyebabkan kerusakan tidak dapat pulih pada jaringan okular serta mengakibatkan pengerutan kornea mata dan iritasi. Pelatihan diikuti oleh 24 asisten fumigator atau tenaga teknis fumigasi seprovinsi Gorontalo dan akan berlangsung selama 3 hari dari tanggal 6 hingga 8 Desember 2021. Hadir pada pembukaan pelatihan itu Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Muljadi Mario, Direktur PT Biotek Saranatama Rocky Mahendra, dan CV Diantama Agroindo Yasin Muhammad. Selama 3 hari ini
Insya Allah nanti pelatihannya ini nantinya akan tidak textbook dibacakan aturan-aturan, tetapi tentunya ada contoh-contoh di lapangan dan sebagainya, agar supaya kita aman dalam bekerja. Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim turun langsung ke lapangan untuk memantau progres sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang didanai oleh APBD Provinsi Gorontalo. Hasil pemantauan di Jembatan Aramco saat ini progresnya baru mencapai 21%. Ya, Mitra Kominfotik, informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim turun langsung ke lapangan untuk memantau progres sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang didanai oleh APBD Provinsi Gorontalo. Lokasi pertama yang dikunjungi yaitu pembangunan jembatan pipa baja bergelombang atau Aramco di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Bualema pada Kamis 2 Desember 2021. Hasil pantauan pembangunan jembatan Aramco, progres pekerjaannya hingga saat ini baru mencapai 21%. Keterlambatan pekerjaan disebabkan oleh seringnya turun hujan yang mengakibatkan debit air sungai di lokasi tersebut sangat tinggi dan menyulitkan pengecoran pondasi jembatan. Dipastikan pekerjaan jembatan Aramco itu akan melewati waktu kontrak yang telah ditetapkan berakhir pada tanggal 12 Desember 2021. Nilai kontrak pembangunan jembatan Aramco sebesar Rp526.309.000. Dana tersebut bersumber dari dana APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Jadi secara fisik saya melihat realisasinya baru 21%. Kemampuan kontraktor insya Allah sampai dengan tanggal 12 itu bisa sampai 60 atau 70%. Oleh karenanya saya harapkan karena kontraknya hanya sampai 12 Desember, maka kepada penanggung jawab dimintakan untuk memperpanjang, karena jembatan ini sangat vital untuk masyarakat yang di daerah Harapan sana. Selanjutnya, Wagub Idris Rahim yang didampingi sejumlah pimpinan OPD dan pejabat administrator dan pengawas meninjau pekerjaan pembangunan jembatan Bongomeme dan ruas jalan Tenilo Iluta di Kabupaten Gorontalo. Pembangunan jembatan Bongomeme yang menelan anggaran sebesar Rp3,999 miliar, progresnya sudah lebih dari 70% dengan batas akhir kontrak hingga 28 Desember 2021. Sedangkan untuk pembangunan ruas jalan Tenilo Iluta yang kontraknya akan berakhir pada 31 Desember 2021, progresnya sudah mencapai 45%. Saya harapkan kepada kontraktor untuk memacu pelaksanaannya dan juga kualitasnya harus yang terbaik. Yang mudah-mudahan sampai akhir Desember nanti bisa selesai dengan baik.